Pemirsa, Blue Origin menghentikan program wisata luar angkasa New Shepard selama 2 tahun ke depan. Langkah ini diambil untuk mempercepat pengembangan teknologi pendaratan manusia di bulan. Blue Origin memutuskan menghentikan sementara program wisata antariksa menggunakan pesawat New Shepard. Penghentian ini dilakukan agar perusahaan dapat memusatkan sumber daya pada pengembangan teknologi krusial untuk misi bulan. Langkah ini menandai perubahan strategi besar dari layanan komersial ke proyek eksplorasi jangka panjang. Sejak programnya dibuka, New Shepard telah membawa 98 orang melintasi garis Kármán. Garis ini dikenal sebagai batas antariksa atmosfer bumi dan luar angkasa. Program ini sempat menjadi sorotan global setelah menerbangkan sejumlah selebritas dunia, termasuk penyanyi pop Katy Perry. Kini, Blue Origin mengarahkan fokusnya untuk mendukung misi Artemis yang digagas NASA. Misi ini bertujuan membangun kehadiran manusia yang permanen dan berkelanjutan di bulan. Dalam proyek besar ini, Blue Origin terlibat persaingan ketat dengan SpaceX. Blue Origin dan SpaceX saat ini bersaing memperebutkan kontrak pembangunan wahana pendaratan bulan berawak. Proyek ini sangat strategis bagi Amerika Serikat yang ingin kembali mendaratkan manusia di bulan sebelum Cina. CEO Blue Origin Dave Lim menegaskan perusahaannya siap melakukan segala upaya untuk mempercepat target tersebut. Dengan dihentikannya program New Shepard, kesempatan masyarakat umum untuk melihat bumi dari luar angkasa akan terbatas dalam beberapa tahun ke depan. Meski demikian, Blue Origin tetap aktif mengembangkan teknologi antariksa lain, termasuk memperkenalkan sistem internet satelit TeraWave yang diklaim mampu bersaing di sektor militer dan pemerintahan. Berbagai sumber IDX Channel. Respawn Entertainment mengumumkan penghentian dukungan Apex Legends untuk Nintendo Switch generasi pertama. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kualitas pengalaman bermain seiring peralihan fokus ke perangkat generasi baru. Respawn Entertainment resmi mengumumkan Apex Legends akan menghentikan dukungan untuk Nintendo Switch generasi pertama mulai 4 Agustus 2026. Keputusan ini disampaikan melalui pengumuman resmi pada tanggal 31 Januari 2026. Melalui season 30, Apex Legends tidak lagi bisa dimainkan di Nintendo Switch karena server akan ditutup sepenuhnya. Dengan demikian, season 29 menjadi pembayaran terakhir untuk pengguna Switch generasi pertama. Respawn menyebut penghentian ini dilakukan demi menghadirkan pengalaman bermain berkualitas tinggi. Dengan investasi Nintendo pada Switch 2, platform baru tersebut dinilai lebih mampu memberikan performa handheld yang optimal untuk Apex Legends. Pemain Nintendo Switch masih dapat memainkan Apex Legends secara normal hingga 4 Agustus 2026. Termasuk mengetahui pertandingan dan mengumpulkan reward. Namun setelah tanggal tersebut, game tidak lagi dapat diakses. Respawn memastikan seluruh progres, item kosmetik, dan Apex Coin pemain tetap aman karena terhubung dengan akun EA. Seluruh data tersebut otomatis dapat digunakan di Nintendo Switch 2. Dan kebijakan ini tidak mempengaruhi platform lain seperti PlayStation, Xbox, dan PC. Berbagai sumber IDX Channel. Nintendo mengumumkan Tomodachi Life Living The Dream sebagai game terbaru dalam seri simulasi sosial yang ikonik. Game ini menghadirkan kustomasi karakter lebih dalam dan interaksi sosial yang lebih dinamis di platform Switch. Nintendo resmi mengumumkan Tomodachi Life Living The Dream yang akan rilis pada 16 April 2026. Game ini akan tersedia untuk Nintendo Switch dan dapat dimainkan juga di Nintendo Switch 2. Setelah lebih dari 1 dekade, Tomodachi Life kembali mengajak pemain menciptakan karakter Mii berdasarkan keluarga, teman, atau imajinasi bebas. Para Mii akan tinggal di sebuah pulau dengan berbagai aktivitas unik dan kejadian tak terduga. Salah satu fitur utama adalah kustomisasi Mii yang lebih lengkap. Pemain dapat membuat karakter melalui panduan pertanyaan atau mulai dari awal dengan pengaturan wajah, rambut, suara, gender, tinggi badan, tipe tubuh, hingga kepribadian. Tomodachi Life Living The Dream menawarkan interaksi sosial yang lebih hidup. Pemain dapat menempatkan hingga 8 Mii sebagai teman sekamar, serta menyaksikan hubungan, konflik, dan dinamika sosial yang terbentuk secara alami. Pemain juga dapat mengunjungi berbagai fasilitas pulau seperti toko makanan, toko pakaian, renovasi rumah, marketplace, hingga stasiun berita. Melalui Pellet House Workshop, pemain bisa menciptakan item orisinal seperti hewan peliharaan, minuman, acara TV, dan pakaian khusus untuk para Mii. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah menyiapkan langkah besar untuk membenahi pasar modal Indonesia.
Reformasi ini ditargetkan memperkuat perdagangan, meningkatkan keterbukaan dan menjaga kepercayaan investor. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan komitmen mempercepat reformasi pasar modal Indonesia. Langkah ini dilakukan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat likuiditas dan transparansi. Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi menyampaikan, reformasi ini merupakan langkah besar dan menyeluruh. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan praktik terbaik internasional dan ekspektasi lembaga indeks global. Menurut OJK, reformasi ini diharapkan membuat pasar modal Indonesia makin kredibel dan layak menjadi tujuan investasi. Dengan demikian, pasar modal dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional. OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia. Sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya, untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Dan berikut 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia meliputi kebijakan baru free float, transparansi ultimate benefit ownership atau UBO, penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders, Delapan rencana aksi tersebut dibagi ke dalam 4 kelompok kebijakan, meliputi aturan baru saham yang beredar di publik, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan tata kelola, dan penegakan aturan. OJK menegaskan reformasi ini dilakukan bersama Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sinergi ini diharapkan menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih terbuka, akuntabel, dan kompetitif. Tim Liputan IDX Channel.